Kan di sana kan satu forum kan, Iya. suka ngadain event-event kan. Iya. Anjir, aing ngomong naon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, Bor. Ketemu lagi sama kita. Bareng Aing dan dia, Aku Dita. Aing Alif. Ya udah, kita lagi ada di sesi wawancara komunitas. Nah, kita Udah lagi di pada Kedai RIR nih kan, lagi bareng sama akang-akang dari Asli. mana ini nih? Asli sekali ya Kedai RIR itu. Iya, adem ya. Iya. Gimana Kang? Mungkin boleh kenalin terus dari mana? Perkenalkan, nama saya Tito Herdianto. Tito Herdianto. Saya dari komunitas Karawang Menyeduh. Asik. Karawang menyeduh. Menyeduh apa pi? Bisa nggak, Bang? Kita seduh apa aja? Kita Ah, seduh apa apa aja. aja. Oke. Super gua juga diseduh. Jadi Akang mau dipanggilnya Kang Tito nih ya. Iya, iya. Oke, Kang Tito. Kang, boleh ceritain gak nih Karawang menyeduh kan biar tadi nggak kayak Kak Alif nih. Menyeduh apa aja gitu kan. Pop mie. Kopi. Mungkin bisa dijelasin Kang, sebenarnya komunitas menyeduh, Karawang menyeduh itu apa gitu. Komunitas Karawang Menyeduh sendiri lebih berfokus di bidang kopi. Jadi kita komunitasnya dari pengusaha kopi, penikmat kopi, sampai dengan penggiat kopi, kita satu wadah di sini. Oh, gitu. Dan itu sekarawang. Iya, Karawang. Itu tuh emang ada nasionalnya atau emang Enggak, kita lokal, nggak Oh. ada pusatnya, nggak ada. nggak ada pusatnya? Oh, nggak ada pusat, tidak berporos pada matahari. Iya, Apa sih? Apa sih? gitulah pokoknya apa. Pokoknya mah emang bikin sendiri Kita gitu lokal ya wisdom Kang. aja, kayak gitu. Oke. Lokal wisdom. Mungkin bisa diceritain Kearifan Kang. lokal tuh kayak gini buncit tuh. Enggak juga, itu Anda tidak sehat. Iya Kang, kan tadi apa namanya bisa sama apa yang pecinta kopi, terus Penikmat pengusaha kopi. kopi, penikmat kopi, penggiat kopi. Petani Nah, kopi masuk nggak? petani. Masuk. Oh, Masuk masuk. juga. Oh, semuanya masuk. Itu mungkin boleh diceritain Kang latar belakangnya gitu, sejarahnya bisa terbentuk si Karawang Menyeduh ini dan kapan? Karawang Menyeduh sendiri berdiri 15 Juli 2016. Latar belakangnya sendiri ya dari kesamaan kita duduk bareng dari cinta pembisnis, terutama akhirnya kita duduk bareng gimana nih kalau kita serius ini bikin komunitas yang awalnya tadi hanya kumpul-kumpul, Sekarang jadi kebo. terus sekarang Oh, enggak. terus sekarang ternyata semakin banyak dan semakin luas lagi. Mantip. Siapa anggota-anggotanya mulai kita bisa merambah ke petani juga, ada beberapa petani juga teman kita yang sudah bergabung di komunitas ini. Oh gitu. Berarti kalau boleh tahu sekarang udah berapa orang tuh Kak? Kalau membernya sendiri total ada 50 50 tuh semua orangnya, elemen. semua elemen. Elemen kopi. Kalau member kedainya sendiri atau coffee shopnya yang sudah bergabung ada 30 30. Itu di Karawang doang di tuh. Karawang. Banyak juga ya berarti ya? Banyak kang kopi ternyata Iya. ya. Ini mau minum dulu. Tapi kan itu kan dari 2016 ya Kang. Kalau nggak salah tuh ya kayaknya orang-orang tuh mulai Mulai. rame kopi tuh kayaknya belum lama kan? Betul. Nah itu gimana Tahu Kang, nggak? ada perubahannya atau Atau pemicunya? Tahu Iya. nggak ya? Kalau akang sendiri gimana pemicunya? maksudnya kenapa bisa tiba-tiba jadi banyak nih kopi-kopi? Nah, untuk kopi sendiri semakin kesini memang semakin apa ya, hype banget namanya. Kayak seksi sekali bisnis ini Iya. di mata orang-orang. Mungkin Senja orang kopi. bisa menganggap ini kayak bisnis musiman gitu, tren-trenan. Yap. Tapi menurut saya kopi sendiri nggak seperti itu. Karena dari orang tua kita zaman dulu aja udah kenal kopi. Iya kayak benar gitu. sih. Cuman Benar-benar. sekarang untuk makin kesini mungkin orang sudah mulai tertarik, oh gimana nih kita buka kedai atau buka coffee shop. Jadi semakin kesini kopi ini memang suatu komoditi yang sangat seksi sekali sih ya di mata orang-orang gitu untuk dijadikan bisnis. Entah nanti di dalamnya bisnis itu dia concern sekali ke kopi kah atau sekedar hanya namanya doang. Oh, itu gitu. inget kopi. Ya. Senja kopi. Lagi rame-rame indie iya. gitu ya. Indie kopi senja maghrib gitu. Apa budaya kayak ini juga masuk termasuk yang Mempengaruhi. mempengaruhi itu? Enggak sih, Enggak, sebenarnya enggak. Kalau kita sendiri karena sebenarnya kan Karawang sendiri kan termasuk baru lah ya dibanding kota besar, nah yang kayak Jakarta, Bandung mereka udah Udah lebih lama. kenal duluan kayak gitu. Nah, kenapa kita di Karawang sendiri tidak membuat market itu biar Karawang sendiri bisa dikenal
selain Jakarta, Bandung, orang bisa ngopi enak juga di kota Karawang. Karawang. Kayak gitu. Aku jadi anak indie berarti. Sebenarnya ini juga bukan genre musik gitu teh. Iya ya, ini ada kesalahan-kesalahan ini ya. Bukan Persepsi kali ya Persepsi kayak ya. gitu. Oke. Terus berarti Kang boleh cerita juga nggak sih sebenarnya selama ini kan dari 2016 nih kan, udah ngelakuin apa aja sih sama si Karawang Menyeduh ini gitu. Apalagi banyak elemennya ya. Nah, itu iya, kayaknya ikut serta, kayaknya. seru sih karena beda-beda latar belakang gitu. Nah, tiap tahun sendiri kita punya program, jadi udah kita planning selama 1 tahun, ada program bulanan, ke per 6 bulan sampai big eventnya kita udah punya. Mantap. Kayak sosial kita punya tiap di Ramadan biasa sosial, terus kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain pun udah pernah kita lakukan, terus kompetisi lokal untuk kita untuk menaikkan barista-barista lokal kita yang di Karawang untuk ke nasional pun sudah kita jalankan, ada kita seleksi kayak gitu. Jadi tidak jauh ruang lingkupnya dari industri kopi ini sendiri sih. Kayak gitu, kegiatan Kalau kayak barista tuh kayak porseni gitu ya. Kalau dari kecamatan bagus, nanti kabupaten ke nasional gitu. gitu. Ya ada Kayak porseni regional ya sih. bukan Ya, porseni, bukan. Sebenarnya sampai ke level dunia sendiri itu ada kompetisinya. Kopi itu ada. Kayak gitu. Dan Indonesia yang termasuk produsen kopi, salah satu produsen kopi terbesar di dunia pun, kita tidak bisa diremehkan kemampuan barista kita di event dunia kayak gitu. Jago-jago gitu ya. Ya, dan kopi kita pun termasuk yang paling banyak dicari oleh orang-orang di luar negara kita. Iya sih benar-benar. Kang, kalau Karawang sendiri tuh punya kopi khasnya nggak sih? Punya, yaitu kopi robusta. Karena kita ketinggiannya di bawah 1000, jadi yang bisa tumbuh di kita tuh ya kopi robusta. Nah, jadi kalau ditanya kita punya kopi, kita punya Itu di mana tuh, Kak? Loji sana. Oh. Di Gunung Loji sana ada. Itu juga masuk, maksudnya petani kopi di sana masuk di Ada Karawang Menyeduh? salah satu teman kita di sana ada yang masuk. Gitu. Itu memang udah ada petaninya atau emang ketika Karawang Menyeduh ada baru petaninya di hire buat bikin kopi? Enggak. Mereka udah lama. Udah jalan lama. Malah kita baru dapat akses ke sana. Ya, akhirnya mereka bisa terbuka, ya ayo kita ajak duduk bareng kayak gitu untuk membangun industri ini. Berarti memang udah ada, Iya, udah produsennya ada, petaninya ada. Enggak, aku tuh penasaran deh Kak, kalau misalnya pas lagi kumpul bareng tuh ya, ada petani, ada apa pengusahanya, Iya, terus ada para penikmat kopinya. Itu tuh maksudnya jadi pengen tahu apa sih yang dibahas biasanya, terus outputnya kayak gitu-gitu. Bitcoin biasanya kalau ngomongnya kalau Nah, sebenarnya industri kopi sendiri kan prosesnya panjang dan semuanya saling keterkaitan dari hulu sampai dengan hilir. Jadi kalau dari hulu ya itu ada petani, habis petani ada prosesor, jadi yang memproses kopinya. Nah, di tengahnya itu ada roaster itu penyangrai. Habis itu barista, baru penikmat. Nah, jadi semuanya itu ketika kita duduk bareng ya kita ngobrolin ada masalah apa di hulu. Nanti kita di hilir tuh di bawah nih kita nih ya, di hilir, termasuknya di hilir kita ramai nih kedai kopi, tapi bagaimana kondisi di atas sana, apakah ada kendala tidak. Jadi ketika ada salah satu sisi yang terkendala, semuanya bakal terpengaruh semua kalau di kopi ini. Contohnya di pandemi inilah kita ngalamin di bawahnya terkendala, pasti semuanya sampai ke atas ini terkendala. Nah, gimana nih kita duduk bareng cari solusinya biar semuanya berjalan lancar lagi. Berarti iya ya, jadi satu tempat itu tuh saling bantu akhirnya ya Kak, biar gimana yang penikmat kopi bisa menikmati dengan enak, produsen juga. kan di sana kan satu forum kan, suka ngadain event-event kan. Anjir, aing ngomong naon. Nah, untuk event sendiri sebenarnya kita tidak mengandalkan dari komunitas toh ya. Kita pun berharap dari member-member yang sudah bergabung, terutama kedai, kita mewajibkan mereka pun untuk membuat event sekecil apapun itu eventnya. Jadi komunitas ini pun tidak semuanya hanya dari komunitas terus tidak. Enggak. Jadi kita pun harus mempush member-member kita untuk membuat event setelah mereka dapat ilmu yang kita sharing dari wadah ini untuk mereka aplikasikan di kedainya masing-masing. Jadi nggak perlu komunitas ikut hadir. Enggak, kita support, bentuknya support. Ketika ada member kita atau kedai yang mau bikin event, kita support. Kayak itu mereka butuh apa, kita support. Kayak gitu. Jadi saling mensupport gitu ya. Dan memberikan ruang buat para
kedai-kedai ini Iya, juga mereka berkreasi. berkembang gitu ya, Betul, berkreasi betul. gitu. Jadi tidak selalu dari komunitas. Mantap. Kalian nungguin komunitas dulu baru ngadain event nih. Kak, kalau tempat-tempat kedai-kedai di Karawang, tempat kopinya yang asik-asik di mana, Kak? Mungkin kasih 3 atau 5 rekomendasi ya. Salah satunya Rir ya, member kita juga kedai Rir. Nanti ada nih. Ada. Terus di mana lagi tuh, Kak? Biar teman-teman Yang juga pada punya tahu. segmentasi sebenarnya kita lagi jalani sekarang itu ada namanya Karawang Coffee Journey. Jadi dia bentuknya map gitu yang kita sebarkan ke seluruh masyarakat Karawang, khususnya mereka disuruh untuk berkeliling ke seluruh kedai yang sudah bergabung di kita biar mereka tahu sendiri suasana setiap kedai itu berbeda-beda. Asik. Oh, asik. Nah, itu salah satu program yang sedang kita jalankan saat ini. Itu bisa dilihat di mana tuh, Kak? Nah, siap. Oh, ada nih, mantap. Jeng jeng jeng. Ini salah. Oke, mungkin Kang bisa dijelasin, Kang. Nah, Tuh. Mantap, Bro. Ini ini kayak brosur Alfa ya. nah, ini di belakangnya ada mapnya. Jadi pas kita klikin langsung ke Google Map-nya lokasi kedainya. Itu seluruh Karawang. Iya, Seluruh Karawang ini, Kak? dari Loji sampai dengan Cikampek. Paling ujung-ujungnya itu. Mantap, guys. Paling ujungnya Nah, Cikampek. Oke. ini logo-logo kedainya. Jadi ketika kita sudah berkunjung, kita dapat stempel, kita posting di Instagram. Oke. Kayak gitu. Nanti ketika sudah semua dapat stempel dan tanda tangan, ada hadiah dari kita. Kayak ini tuh ya kayak Asik. dulu tuh ada apa? Apa? Tajos. Jos. Apa itu yang itu ditempel. Kalau udah semua gitu dapat hadiah. Iya, Kita iya. kasih waktu sampai dengan 30 September. Sampai 30 September. Oh, berarti masih bisa, teman-teman. Jangan ketinggalan ya. Terus Kayak ngopi Pembagian aja. hadiahnya di 1 Oktober berbarengan dengan International Coffee Day. Coffee Day. Wow, Jadi oke tanggal oke. 1 Oktober itu Hari Internasional Kopi Dunia. Oke, berarti ini juga bisa diketahuinya di IG-nya ya? Iya, Ada di IG Karawang Menyeduh ya? Karawang Menyeduh ada. Oke. Dan untuk mendapatkan ini datang ke member-member kita. Oke, jangan lupa ya. Add apa, Kak? Add Karawang_menyeduh. Karawang Karawang underscore underscore menyeduh. Kang selama menjalani bos. Jalani. Jalanin Selama- aja dulu ya. Aduh, jalanin aja dulu. Jadian mah belakangan. Masa depan milik? Bersama. Oh, bukan. Bukan. Nggak tahu mana. Oke, next. Sesame Street. Selama berkomunitas dari 2016 nih, ada nggak sih momen-momen yang melekat di kepala yang diinget banget, paling seru nih, yang gua banget nih, ada nggak bang? Ya pertama kalau yang paling melekat sih ya pertama kali masuk kali ya. Terus akhirnya keliling ke beberapa, waktu itu masih kecil kan skalanya, belum banyak seperti sekarang. Akhirnya kenal seluruh pemilik kedai dan ternyata kopi ini kok prosesnya sepanjang ini ya gitu. Setelah tahu knowledge-nya kopi diproses seperti apa yang dari tadi tidak tahu kayak gitu. Dari situ sih yang momen paling seru. Jadi dari nggak tahu jadi tahu, banyak Iya, ilmu yang dan- didapat ya iya, nggak sih? betul. Lebih ke ilmunya. Jadi kayak kopi tuh, ya ampun, ada banyak Perjuangan. nih mau minum kopi tuh. Iya. Ya kalau Jadi minum cuma kopi minum. abisin. Emang gitu? Susah ya nggak sih, Kak? Ini ada gegedohnya bos. Ada Abbas kopi masa dia? Ampas kopi mah emang biarin ya. Biarin, jangan. Ih, oncom Wah, ah. sukanya tubruk. Lu tubruk-tubrukin aja lu mah. Lebih Terserah. laki. Nggak jelas banget kan. Aduh. Oke. Kang, kalau misalnya Akang sendiri nih, kenapa akhirnya memutuskan untuk gabung di Karawang Menyeduh gitu? Emang suka kopi gitu dari dulu apa gimana? Ya kalau ngomongin soal kopi suka atau enggak ya udah dari dulu juga suka kayak gitu. Kopi hidung. Enggak sih, dulu malah senengnya yang latte yang Ah, susu-susuan kayak gitu. Ternyata pas kenal kopi yang specialty ini kita sebutnya, ternyata seru ya, maksudnya panjang banget prosesnya. Terus ketemu orang-orangnya juga seru, terus makin dalam lagi lihat industrinya lebih luas lagi. Ternyata makin terhampar. belum puas aja sampai sekarang juga. Kalau dibilang belajar ya terus nggak berhenti kita, karena makin dalam ya kita makin banyak nggak Makin tahu justru, ya sih, iya, benar-benar. sebenarnya kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Sip. Berarti kalau bisa dibilang yang bikin Akang tetap bertahan gitu Iya. di komunitas ini karena pengen terus belajar gitu ya? Terus belajar, terus berkembang sih kayak Oke. gitu. Berarti ngelihat sebenarnya potensi perkopian di Karawang itu juga besar ya? Kak? Besar banget kayak gitu. Cuman ya nanti balik lagi untuk memilih
kedai atau penggiat bisnisnya nanti ya lebih concernnya kemana. Siapa tahu kan kopi asli Karawang bisa go internasional Amin. gitu kan. Amin. Mantip lah. Dipupuk dengan baik, dirawat seperti anak sendiri ya. Dipupuk nih. Malika. Mantip. Itu kayak iklan apa gitu kan ya. Aduh. Iya, kayak ikan cendok Indomaret. Terus Kang mungkin tadi kan udah cerita banyak juga nih. Terus dari 2016 sampai sekarang itu ada nggak sih hambatan-hambatan yang kakak temuin gitu selama bareng-bareng di Karawang Menyeduh itu? Pasti banyak ya di komunitas sendiri, entah itu di komunitas apapun pasti banyak. Namanya berkomunitas bukan suatu hal yang kewajiban Aneh, lah ya, iya. maksudnya di sini bukan kita cari uang di sini ya. Kalau memang kita ikhlas kayak gitu, terus ya pengen belajar, terus ya dibikin ringan aja ya, kita jalaninnya harus seperti itu sih. Contoh hambatannya apa nih Bang? Iya. Kalau Ada nggak? hambatan mungkin Contohnya? kayak pergerakan kali ya, karena keterbatasan manpower biasanya kayak SDM, gitu. Kalau- SDM itu. kalau SDM event, ya. ya betul. Paling gitu-gitu aja sih. Tapi selama ini aman-aman ya Kang? Aman-aman aja sih, masih bisa Jalan terus. dikoordinasikan lah. Oke. Mensiasatinya gitu. Yang penting sedikit juga jalan aja lah. Sebenarnya kayak gitu, lebih baik sedikit tapi solid. Tapi solid. Bener Kang? 2-3 Setuju. orang biasa. 23, 2 atau 3. Biasa biasa. Kayak gitu. Oke. Berarti yang penting tuh juga komunikasi koordinasi ya Kang. Siap. Semuanya harus komunikasi. Betul. Aduh. Hubungan itu harus dimulai dari komunikasi yang baik. Masih di sini. Oke Kang, lanjut mungkin sekarang ke rencana ke depan. Kan ini pasti kayaknya di tahun ini nih Iya. lagi banyak corona ini, Iya. banyak yang tertunda ya Kang. Betul. Sebenarnya emang lagi rencanain apa sih sekarang Menyeduh Nah, ini? sebenarnya di tahun ini Harusnya. ya, harusnya di bulan Juli ya. Sing sabar Kang, Di bulan legowo. Juli ini pas ulang tahun kita sebenarnya pengen bikin big event yang emang kita belum pernah terlaksana dari dulu. Bikin big event, jadi di situ kita ada merchant, ada kompetisi, ada sharing, terus ya kolaborasi dengan beberapa komunitas. Kita pengennya bikin itu tadinya. Bikin big event itu 3 hari lah, cuma Sabtu Minggu rencananya. Cuman ya kayak gini, dan kita lihat pun di event nasional sekalipun semua di cancel Iya. sampai tahun depan. Jadi mau nggak mau ya Ikut. Ya udah. ikut. Nah, gitu. Tidak bisa Ketentuan. memaksakan sih ya corona ini. Sekarang yang penting bertahan aja tuh udah Betul. mantap ya Kang. Betul. Iya, benar. Sekarang ya buat teman-teman sendiri ya survive aja dulu kayak gitu di kondisi kayak gini. Aduh. Siap. Akang sendiri ada harapan ke depan nggak buat teman-teman yang pecinta kopi kah ataukah teman-teman pengusaha? Yang jelas sih ya penikmat kopinya lebih banyak. Sebenarnya negara kita ini penghasil sudah banyak, tapi konsumsi kita masih rendah. Konsumsi kopinya kita masih rendah. Jadi ya buat kedepannya berharapnya ya konsumsi kopi kita lebih. Karena faktor apa tuh? Biasanya yang dominan kalau konsumsi rendah. Apa ya kalau dibilang Karena apa? Karena kebanyakan kopi, karena kok pahit gitu kali Karena ya. nggak terbiasa kah? Nggak terbiasa lidahnya Nah, gitu. sebenarnya kalau soal selera kita tidak bisa Ah, dipaksa nggak bisa. Iya. Bukan. Kalau soal itu saya juga kalau ngomongin secara nasional saya kurang paham juga ya. Cuman kalau untuk Karawang, Karawang. Jadi, kayak gini kopi itu sekarang bahasanya udah kayak bahasa pengganti buat nongkrong ngopi yuk, padahal pesennya yang lain. Oh, iya. Nah, ya kan, gitu kan. paham. Nah, gitu. Iya. Kayak Iya. gitu sih. Tapi ya serunya kayak gitu, budaya kita tuh punya budaya khas sendiri. Jadi di tiap negara pun budaya kopinya berbeda-beda. Berbeda-beda. Kayak gitu. Tuh guys, jadi coba nih kalau misalnya bilang ngopi yuk, itu beneran ngopi. Beneran ngopi. Jangan ngeteh. Nggak apa-apa sih kalau Nggak apa-apa sih, cuma kayak selera tuh nggak bisa dipaksain. tapi kalau bisa lah gitu. Kalau produksi ya, Kita ngopi udah punya beneran. banyak nih kan produksinya ya, Iya, Bang. betul. Udah banyak, melimpah kopinya. Masa nggak diminum gitu. Sayang gitu yang udah ada. Coba ya apa sih? So bijak. Jadi hero. Jadi bijak banget ya. Oke. Udah Kang, ada lagi nggak Kang tuh harapan-harapannya, Harapan-harapannya. pesan-pesannya? Harapan-harapannya ya semakin banyak lagi konsumsi kopinya ya, terutama terus lebih Lagi kopi-kopi lokal gitu ya. kopi-kopi lokal. Terus untuk para
penggiat bisnisnya lebih aware lagi terhadap produk kopinya, jangan di nomor sekian kan Oh. jika membuka bisnis. Beneran kopi ya. Beneran Enggak, kopi, guys. maksudnya bebas ya kalau kita bisnis apa aja, cuman jangan disepelekan menu kopinya kayak gitu, karena dia pun membuka usaha dengan membawa embel-embel kopi, Kopi. seenggaknya kopinya pun diperhatikan. Oh. Seperti itu sih Siap-siap. harapan dari saya. Karena kan budaya nongkrong kan banyak banget, mulai tahun-tahun kemarin kan budaya nongkrong ngopi-ngopi, ternyata Iya, benar-benar. gitu. Iya. Yang di lapangan tuh begitu. Setidaknya coba memperkenalkan lagi dan mengedukasi, jangan berhenti edukasinya ke masyarakat bahwa kopi nggak selamanya pahit. Iya, iya, Waduh. iya. Kayak gitu. Dan yang penting kenal dulu tuh. Iya. Kalau semua orang paham prosesnya Iya. kemana tuh kayaknya akan ada rasa cinta ya sama Betul. kopinya. Ya itu ya. dia edukasi, fungsinya edukasi para pemilik kedai itu. Oke. Siap. Edukasi. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya mau gabung-gabung atau mau tahu-tahu informasi tentang Karawang Menyeduh bisa Bisa langsung DM ke Instagram. kita. Instagramnya ya. Tadi di Karawang Karawang Menyeduh. _ Menyeduh. Oke, ya udah Kang, terima kasih banyak atas waktunya. Teman-teman, kita udah selesai wawancara sama kakak Itu. dari Karawang Menyeduh. Saya Dita, Saya Alif. kami kami pamit. Dan wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. Ngap banget gua anjing tadi. Mager gitu. Wey.